Udah ya? Mhm, ya. Oke, saya kembali menyapa lagi, selamat malam semuanya. Senang sekali hari ini, terutama Ibu Pamela sudah memberikan kesempatan buat saya dan juga Bapak, hari ini bisa menyampaikan hasil dari penelitian yang sudah, kita lakukan. Jadi penelitian ini sudah dilakukan dari tahun 2019, ambil datanya dan segala macam. Senang juga hari ini bisa bertemu, lihat, rekan-rekan yang saya kenalin, ada Kak Asti juga, ada Prof. Maat juga. Halo Prof. Jadi Prof. Maat adalah penguji saya untuk tesis ini, Bu Pamela. Seperti itu. Oh oh, oke. Oke. Jadi Oke, kita akan langsung mhm. mulai ya. Hari ini tema yang kita akan sampaikan hari ini adalah penerapan art terapi pada ibu yang memiliki anak dengan penyakit kanker untuk forum diskusi ilmiah kita pada malam hari ini. Sebenarnya tema ini itu diangkat dari judul ini gitu. Ini judul lengkapnya untuk penelitiannya yaitu penerapan art terapi dalam menurunkan kecemasan pada ibu yang memiliki anak dengan penyakit kanker. Di mana saya sendiri dibimbing oleh Bapak Monty dan juga oleh Bapak Untung Subroto. Jadi kita akan langsung mulai teman-teman untuk overview terlebih dahulu. Hari ini apa sih yang mau kita bahas sama-sama seperti itu. Ada latar belakangnya tentunya kenapa ya mau ada lakuin penelitian seperti ini, seperti itu. Kemudian kita akan bahas secara singkat apa itu kecemasan, apa itu anxiety, apa itu art terapi, seperti itu. Kemudian kita akan masuk pada metode penelitiannya, hasilnya bagaimana ya? Kemudian diskusinya kok hasilnya bisa begitu misalnya. Nah, seperti itu. Kita akan langsung mulai sama latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan di sini semuanya pasti kebanyakan dari kita udah tahu lah apa istilah terminologi dari kanker itu sendiri. Pasti semua orang sudah pernah dengar. Kanker itu memang adalah sebuah penyakit ya yang kita bisa katakan itu buat tubuh dalam sel-sel dalam tubuh kita itu bisa jadinya melakukan pembelahan yang jadinya tuh nggak terkontrol. Jadi kayak belah terus. Jadi pada akhirnya menyebabkan adanya penularan bisa pada jaringan tubuh lainnya gitu. Dan ini juga kalau teman-teman bisa baca dan lihat ternyata wah kanker itu bukan penyakit yang main-main, istilahnya bukan flu batuk pilek biasa gitu lah. Nah, dikatakan juga sebenarnya dicatat ya, orang-orang dengan kelompok usia tahun 75 tahun ke atas itu tuh penyebab kematian terbesar kedua itu disebut karena kanker ini sebenarnya. Tapi kalau kita bisa lihat lagi ternyata nggak cuman orang dewasa loh yang terkena penyakit kanker. Ternyata banyak juga anak-anak yang kena seperti itu. Dan bahkan pada tahun 2013 itu dicatat sebanyak ada 16.291 kasus anak-anak yang didiagnosis terkena penyakit kanker seperti itu. Dan dikatakan kanker ini merupakan juga penyebab kematian kedua terbesar pada anak-anak juga gitu pada range usia anak-anak yang 5 sampai 14. Yang pertama itu karena cedera atau kecelakaan. Dikatakan seperti itu yang paling banyak dan ini yang kedua. Nah, kita akan lanjut. Terus biasanya jenis-jenis kanker apa ya style yang biasanya kena pada anak-anak gitu. Wah, ternyata banyak banget kasus leukemia yang paling banyak sebenarnya. Kemudian yang lain akan diikuti ya seperti limfoma atau tumor pada sistem syaraf pusat dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman tahu ketika seseorang itu terkena penyakit kanker, tentunya penyakit kanker ini dapat menyebabkan seseorang mengalami ancaman kematian. Jadi ini bukan hal yang baik lagi tadi saya sebutkan, bukan hal yang uh, ringan atau bukan hal yang main-main seperti itu. Dan ketika ada anak nih dalam lingkungan keluarga, ketika mereka terkena atau terdiagnosis lah oleh dokter dalam satu lingkungan keluarga, tentu tuh nggak dampak sama anaknya aja. Mungkin anaknya juga kedampak pasti, sakit lah segala macam nggak enak pastinya. Tapi nggak cuma anaknya saja yang pada akhirnya terkena dampaknya, tapi ya mamanya, papanya, ya mungkin sibling-siblingnya, atau mungkin aspek kehidupan dalam keluarga itu ya ada banyak hal di dalam dinamika keluarga yang mungkin akan ikut terpengaruh di dalamnya. Seperti itu. Nah, dikatakan ya pada saat ketika dokter nih mengatakan, maaf Bapak Ibu anaknya mungkin ya terkena kanker apa misalnya. Biasanya nih ini merupakan pada umumnya adalah pukulan yang sangat berat buat orang tua. Mereka biasanya bisa merasa kaget ya.
nggak percaya nih kok bisa begini, terus juga bisa sedih juga, guilty feelings juga, anger juga iya, dan bahkan ada feeling anxious di dalamnya, bisa juga merasa cemas karena kondisi anaknya, seperti itu. Kemudian reaksi lain seperti apa sebagai orang tua? Sebagai orang tua mungkin bisa aja mereka merasa begini, ya ini tanggung jawab saya sudah lahirin anak saya nih ke dunia, tapi dia malah saya lahirin anak yang nggak sehat, ini salah saya gitu. Jadinya self blaming juga di dalamnya. Kemudian merasa kok kayaknya saya nggak bisa protect my children seperti itu dari penyakit kronis ini. Jadinya lebih banyak merasa seperti itu. Kemudian ketika seorang orang tua mungkin dia memiliki anak dan pastinya sebagai orang tua ada ekspektasi ya, ada harapan, oh anak saya nanti pengen berkembang jadi apa, pasti ada ekspektasi gitu sebagai orang tua awalnya. Tapi ketika dia tahu mungkin ada diagnosis ini, mungkin yang selama ini dia bangun, yang dia harapkan, yang dia pengen, bisa saja mungkin boom, kayak hancur begitu aja, seperti itu. Kemudian bahkan ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa orang tua yang memiliki anak dengan penyakit kanker itu mengalami gejala kecemasan, di mana persentasenya itu sebesar 17,1% itu pada ibunya, sedangkan 8% itu kepada ayahnya yang mengalami gejala kecemasan. Dan dari sini kita bisa lihat persentasenya memang lebih tinggi pada ibu. Kenapa? Karena pada umumnya yang kebanyakan menjaga anak itu pasti ibunya, yang merawat, yang menjaga, yang membesarkan, seperti itu. Nah, sebagai seorang ibu, ini kan bukan situasi yang mudah juga buat mereka. Pastinya bisa merasa cemas dan bahkan ada efek dari cemas itu terhadap diri mereka. Tapi dia adalah seorang ibu, gitu. Ibu itu nggak mudah. Ibu tuh, di dalam suatu situasi yang menantang ini, peran mereka itu penting untuk pengobatan anaknya, seperti itu. Mungkin dibanding sama orang tua yang punya anak yang normal atau sehat istilahnya. Mungkin mereka ya adalah pergumulan lain. Tapi kalau ibu yang memiliki anak dengan penyakit kanker, mungkin mereka harus searching, mereka harus pelajari penyakitnya ya. Mereka harus bisa temenin anaknya dan waktunya segala macam itu adalah perbedaannya seperti itu. Nah, melihat hal tersebut sebenarnya inilah yang menjadi keinginan peneliti pada akhirnya untuk kayaknya kecemasan yang dirasakan pada ibu yang memiliki anak dengan penyakit kanker ini perlu banget kita bantu, kita atasin, dan pada penelitian ini kita menggunakan art terapi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan langsung masuk pada what is anxiety. Seperti itu. Kecemasan punya definisinya. Ini tuh merupakan keadaan emosional seseorang yang ditandai sama adanya afek negatif. Juga disertai dengan gejala secara fisik. Karena kecemasan itu membuat individu ini mengantisipasi sama akan datangnya suatu bahaya, ya, suatu ancaman kemalangan yang mungkin terjadi in the future, dan mereka nggak bisa predik itu, dan mereka menanti apa yang akan terjadi itu dengan ya perasaan khawatir. Ya mereka nggak tahu nih apa yang akan terjadi, tapi mereka kayak was-was gitu lah. Jadi kayak cemas dan khawatir seperti itu. Dan ketika seseorang itu merasa cemas, biasanya secara fisik itu bisa terdeteksi seperti apa ya? Biasanya deg-degan nih, nafasnya mulai nggak beraturan, itu secara fisik ya, bisa mual ataupun mules-mules ya. Misalnya mungkin teman-teman kalau ada yang mau naik panggung lah misalnya, deg-degan bisa, aduh kayak pengen ke toilet ya gua, yang kayak gitu-gitu. Jadi banyak yang bisa dipengaruhi oleh kecemasan itu sendiri terhadap secara fisiknya seseorang. Oh ternyata respon kecemasan nggak cuma secara fisik nih, ternyata ada respon perilaku juga ya, dampak dari kecemasan bisa terkena pada perilaku, kognitif, bahkan afektif seseorang. Perilaku misalnya gimana, Stel? Misalnya seperti tremor, kelihatannya gelisah, kemudian perilaku yang terlihat itu rasanya ini ada masalah yang harus dihadapin, cenderung dia menghindari gitu. Itu perilaku-perilaku yang bisa muncul. Kemudian secara kognitif seperti apa? Misalnya konsentrasinya terganggu, atensinya juga terganggu, seperti itu. Makanya kalau kadang ada orang ujian, udah tenang aja, jangan nervous, jangan deg-degan, karena bisa terkena juga nih untuk konsentrasinya. Kemudian secara afektif gimana? Biasanya bisa loh terlihat seperti lebih sensitif dari biasanya.
mudah terganggu nih. Misalnya kalau orang lagi cemas kan kalau kita senggol dikit aja mungkin dia bisa lebih sensitif lah dari biasanya. Kemudian mungkin terlihat juga cara bicaranya lebih cepat dari biasanya, nggak sabaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu mengenai kecemasan. Kemudian apa itu art terapi? Art terapi ini jadi dari segelintir banyak intervensi yang digunakan oleh psikolog-psikolog untuk mengatasi permasalahan psikologis. Salah satunya yang bisa digunakan sebagai tools untuk membantu individu, kita bisa menggunakan art terapi. Art terapi ini suatu terapi yang menurut saya luar biasa, keren gitu istilahnya. Karena kenapa? Dia bisa bantu individu tuh secara aman. Udah secara aman, dia bisa akses. Loh, dia bisa akses, nggak cuma akses, dia bisa ekspresikan keluar. Apa yang diakses diekspresikan? Emosi. Emosi atau perasaan yang mungkin selama ini individu tersebut tuh kayaknya sulit nih ungkapin secara kata-kata. Kayaknya kamus KBBI nggak ada yang bisa menggambarkan perasaan saya gitu. Tapi dia bisa keluarkan, dia bisa ekspresikan itu dalam bentuk sebuah gambar ya, dalam bentuk sebuah lukisan dan mungkin lain sebagainya. Media seni itu jadinya tuh sebagai bentuk komunikasi di dalamnya. Tujuannya apa? Ya untuk mengatasi permasalahan psikologis seseorang, untuk mencapai perubahan, adanya pengembangan diri dan juga adanya penerimaan di dalam menggunakan seni itu sendiri. Next ini adalah kerangka berpikir dari penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi di atas ini adalah partisipannya, ibu yang memiliki anak dengan penyakit kanker. Ketika seorang ibu memiliki anak dengan penyakit kanker, tentu inilah perasaan-perasaan dan berbagai hal yang bisa saja ia rasakan. Merasa khawatir, ya karena kanker ini bisa mengancam nyawa anaknya. Bisa saja sembuh, nggak ada yang menutup kemungkinan bisa sembuh, tapi bisa juga mengancam nyawa. Jadi it's between life and death gitu loh. Kemudian merasa sedih juga dan merasa bersalah, putus asa, merasa segala harapan dan mimpi hancur. Dan juga ternyata nggak cuma itu, ada faktor eksternal juga nih, tuntutan pengobatan bisa juga loh memengaruhi keuangan dalam keluarga mereka, seperti itu. Banyak hal di dalamnya. Hal ini menimbulkan kecemasan pada diri partisipan, seperti itu. Biasanya gejala kecemasan tadi yang sudah kita bahas sama-sama ya teman-teman, bisa secara fisik, secara psikologis seperti apa, itu bisa terlihat. Dan di sini kita menggunakan art terapi dan disinilah peran art terapi untuk membantu partisipan penelitian ini. Seperti itu. Jadi ini adalah metode penelitiannya. Jadi partisipan penelitian ini itu terdiri dari 6 orang ibu yang memiliki anak dengan penyakit kanker. Usia mereka itu di antara 22 tahun sampai 51 tahun. Dan ini mereka memang sudah terdiagnosis oleh dokter ya, anaknya sudah didiagnosis memiliki penyakit kanker dan saat ini mereka sedang merawat dan juga menjaga anaknya. Seperti itu. Kemudian desain penelitiannya adalah kuasi eksperimen dengan one group pretest post-test design yang instrumen penelitian yang kita gunakan adalah STAI, State Trait Anxiety Inventory oleh Spielberger et al. Tahun 1983. Selanjutnya ini adalah rancangan intervensinya. Jadi teman-teman ada 6 partisipan ya tadi. Kemudian masing-masing 6 partisipan itu masing-masing ketemu sama saya 8 kali, 8 pertemuan. Jadi di dalam 8 pertemuan ini inilah yang kita lakukan seperti itu. Jadi art terapi yang saya ambil untuk penelitian ini itu based on Ganim 1999. Nah, ini tuh awal pertemuan pertamanya pasti informed consent dulu ya. Pasti kita tanya partisipan bersedia nggak untuk ikut di sini karena kita kan nggak boleh paksa seperti itu. Setelah dia bersedia, baru kita kasih pretest dan pada akhirnya saya juga ada melakukan wawancara untuk bisa lebih mengenal ya. Kemudian next pertemuan ada mengambil data grafis, kemudian free drawing. Free drawing ini untuk apa ya? Sebenarnya untuk para partisipan mengenal alat-alat terapi juga karena mereka akan melakukan ini 5 sesi ke depan seperti itu. Dan pada akhirnya pertemuan ketiga itu baru mulai sesi pertamanya. Sesi pertama, kedua, ketiga sampai ke-7, ke-8 mulai post test lagi dan terminasi dengan kliennya. Seperti itu. Jadi ini merupakan beberapa contoh gambar dari yang sudah saya lakukan bersama dengan partisipan. Nah, jadi memang dari awal saya cerita dulu dari awal itu
ketika saya mengenali alat-alat, juga minta untuk menggambar, awalnya partisipan, seperti menolak atau seperti mengatakan bahwa aku nggak bisa gambar, yang seperti itu. Kemudian akhirnya peneliti, mencoba lagi untuk, "Nggak apa-apa, dicoba aja Ibu," dan lain sebagainya, dan pada akhirnya partisipan mau mencoba. Nah, kalau teman-teman bisa lihat pada sesi yang, partisipan yang ini adalah ibu rumah tangga. Jadi dia bercerita kalau sebenarnya dia sudah worry banget soal anaknya itu bahkan sebelum punya anak, gitu. Dia itu merasa karena dia punya riwayat keluarga lain, yang punya keturunan penyakit kanker juga, gitu. Jadi dia takut kalau dia punya anak, anaknya kena kanker juga, kayak gitu dia ceritanya. Terus ternyata loh beneran, Tuhan kasihnya anak dia yang paling bungsu yang ketiga ini, terkena penyakit kanker, seperti itu. Dan ternyata dia cerita tidak hanya penyakit kanker, dokter juga mengatakan bahwa anak yang bungsunya ini, terkena Down syndrome, seperti itu. Jadi, diagnosis partisipan yang ini itu anaknya, leukemia pada saat itu dan masih balita ya, sekitar 3 tahun waktu itu saya ketemu anaknya. Nah, awalnya pada sesi pertama memang, ibunya mulai menangis dan lain sebagainya, mengeluarkan, apa yang selama ini ia rasakan, seperti itu. Pada sesi pertama teman-teman bisa lihat ia mengatakan, yang paling ia harapkan ya, yang paling ia inginkan ketika disuruh bayangkan mengenai kondisi anaknya, ia mengatakan bahwa anaknya harus sembuh, seperti itu. Kenapa orange? Karena menurutnya ini gambar warna yang menurut dia terang buat dia dan itu menjadi, warna harapan sebenarnya, ada wish di dalamnya. Kalau sebenarnya ketika diminta untuk, diubah ya, kita transform yang pada bawah dari kata sembuh itu jadi warna hitam dan sedikit coret, karena awalnya ibu bilang, "Saya nggak tahu mau gambarinnya gimana," gitu. "Nggak apa-apa Ibu, bisa digambarkan dalam bentuk apa aja." Dan pada akhirnya dia memilih, "Ya udah saya pilih hitam," dia bilang gitu. Terus udah yang saya cuma rasanya rewet, riweuh gitu. Jadi coret-coret aja udah saya cuma bisa keluarkan ini, dia bilang seperti itu. Tapi, ketika sudah proses berdialog juga dengan peneliti dan lain sebagainya, dia merasa, oh iya, setelah bercerita, setelah bisa meneteskan air mata, dia merasa lebih tenang dan lebih lega sedikit, seperti itu. Dan pada pertemuan selanjutnya sampai pada akhirnya, sesi kelima ini, untuk, insight ya dari partisipan. Dia menggambarkan sebenarnya itu nggak terlalu jelas, tapi, itu adalah padi sebenarnya. Padi yang menurut dia sebenarnya mungkin Tuhan itu mau dia nggak menjadi seseorang yang sombong, seperti itu. Karena dia dulu merasa, "Tunggu ya, nanti kalau, saya udah punya anak, nanti saya buktiin anak saya bisa ini." Mungkin dia merasa pada akhirnya, ya mungkin ini adalah teguran, ini menjadi pelajaran hidup, seperti itu. Seperti padi semakin meninggi, semakin merunduk gitulah, menunduk, seperti itu. Jadi ini adalah, hasil dari penelitian yang, partisipan yang pertama. Ini partisipan yang selanjutnya, hari ini saya akan bahas, dua partisipan saja. Jadi hari ini adalah partisipan contoh kedua. Ini, anaknya juga diagnosis leukemia kebetulan, sama juga, karena kebanyakan memang leukemia. Jadi partisipan saya itu, didiagnosis 5 anaknya didiagnosis leukemia, 1 kanker ovarium, seperti itu. Nah yang pada partisipan E ini yang dia gambarkan pada anaknya itu adalah ia merasa kasihan. Sebenarnya dia pengen banget ini cerita, dia tuh sebenarnya pengen banget bisa, menyalurkan, pengen cerita lah sama anaknya apa yang dia rasakan, tapi ya setiap kali kelihatannya ibunya menangis atau sedih, anaknya marahin dia, seperti itu. "Mama jangan nangis, mama mending marah-marah saja," kayak gitu. Jadi dia anaknya itu mending lihat mamanya marah-marah, bersikap tegar, kuat daripada mamanya kayak yang mengeng, yang sedih, seperti itu. Nah itu buat mamanya jadinya, ya makanya saya juga seringnya itu ya menangis sendiri, ya, tidak nggak di depan anak-anak seperti itu, mungkin pas doa saja. Nah ini dari pertemuan pertama, dia menggambarkan, perasaan dia yang kasihan itu terhadap anaknya sebagai anak laki-laki dengan kaki yang nggak ada. Dia dia gambar anak laki-lakinya itu tapi nggak ada kaki, kayak gitu. Karena menurutnya, ketika kita melihat anak dengan misalnya kekurangan disabilitas, kayak rasanya kasihan gitu. Sebenarnya itulah yang dia rasakan sama, kondisi anaknya, seperti itu. Dan dari pertemuan selanjutnya itu juga adanya setelah dia aware, dia juga bisa keluarin perasaannya, kemudian dia bisa juga belajar untuk bagaimana, reflect perasaannya di dalam.
pada akhirnya dia belajar bahwa pada sesi kelima kehidupan dia itu sebenarnya adalah dia pengen, ya akhirnya dia belajar, ya memang kehidupan ini sebagai buku berjalan istilahnya. Menurut dia biarlah kehidupan dia itu bisa menjadi pelajaran juga buat orang lain untuk belajar berbagi, mengasihi dan lain sebagainya. Dan di pertengahan sesi juga dia menemukan ya cara-cara selama ini bagaimana ya kalau lagi cemas, bagaimana ya kalau lagi worry. Kalau dari penelitian ini sih dia lebih banyak mengandalkan Tuhan, mengandalkan baca kitab suci yang menurut kepercayaan dia. Seperti itu. Jadi itu tadi adalah beberapa ya cerita ya tentang partisipan penelitian ini. Ini adalah hasilnya. Jadi ini hasil pretest dan hasil post-testnya. Ini teman-teman bisa lihat lebih jelas kalau pakai tabel ini. Jadi hasilnya seperti ini untuk STAI-nya. Memang kalau kita lihat dari state anxiety adanya penurunan. Sedangkan kalau untuk trait anxiety itu cenderung menetap nih, nggak banyak berubah. Nah, seperti itu kita akan bahas untuk hasilnya selanjutnya. Jadi ini ya diskusinya teman-teman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi art terapi ini ternyata dapat membantu menurunkan kecemasan ibu yang memiliki anak dengan penyakit kanker secara state anxiety. Jadi rata-rata partisipan itu menceritakan bagaimana mereka selama ini ya nggak selalu mampu mengungkapkan perasaan mereka. Seperti tadi yang sudah saya ceritakan juga ya mengenai partisipan E misalnya. Kemudian biasanya mereka tuh nggak bisa utarain, mereka harus simpan sendiri, mereka harus pendam. Tapi pada saat yang sama mereka juga ada tuntutan loh, mereka juga dituntut nih peran mereka sebagai seorang mama, harus jaga anaknya ya, harus jadi nggak cuma jaga anaknya, harus juga jadi sosok pondasi, harus jadi sosok yang kuat buat family-nya juga, seperti itu. Dan nggak hanya itu, biasanya hal-hal lain juga banyak loh yang harus dipikirkan. Misalnya tadi partisipan yang R yang awalnya saya cerita pertama itu, dia mengatakan memang hal lain yang harus dipikirkan adalah soal keuangan, bahkan untuk makan mungkin harus berpikir nih uang tabungannya gimana dan lain sebagainya. Jadi banyak hal di dalam keluarga itu yang harus mereka hadapin di luar dari kondisi anaknya yang sedang mengalami sakit kanker seperti itu. Selanjutnya, partisipan juga bercerita nih bagaimana mereka sebenarnya nggak secara terbuka ya bisa mengakui di depan anak mereka karena ya reaksi dari anaknya nggak pengen mamanya menangis dan lain. Ya mereka akhirnya simpan sendiri. Di sini art terapi itu membantu. Makanya tadi state anxiety-nya ada yang menurun seperti itu karena di sini art terapi itu sebenarnya membantu adanya proses katarsis di dalamnya. Kenapa pada akhirnya state anxiety turun? Adanya katarsis. Mereka bisa melepaskan perasaan mereka yang selama ini mungkin mengganggu mereka, ya, menyakitkan. Pastinya ini menyakitkan buat mereka. Terutama ya mungkin sulit mereka ungkapkan, akhirnya mereka cobalah dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk sebuah gambar dan pada akhirnya berdialog juga dengan peneliti. Seperti itu. Art terapi itu sendiri menurut Ebbing itu adalah media yang aman. Ketika tuh seseorang memang orangnya itu anxious banget atau punya kecemasan yang tinggi banget nih orangnya memang. Terus dia punyalah pengalaman traumatis yang menyebabkan dia seperti ini. Biasanya katanya kalau kita tanya, kenapa kamu begini? Cerita dong kamu begini. Kalau kita kayak suruh orang langsung cerita. Biasanya ini bisa loh cenderung bisa memunculkan atau membangkitkan ketakutan dalam diri mereka. Sedangkan kalau dari media art kita kayak mengalihkan itu dalam bentuk dan mengeluarkannya dalam bentuk sebuah gambar seperti itu. Jadi ketika dia buat karya seni, ketika dia menggambar itu perasaan cemasnya nggak langsung hilang, tapi tuh pada saat itu mereka berjarak dari perasaan cemas mereka yang mungkin selama ini consistently they feel gitu loh setiap hari. Seperti itu. Kemudian mekanismenya juga membantu seseorang merasa kalau mereka itu in control. Karena sebenarnya ini juga pernah saya bahas sama Bapak dan Bapak juga pernah bilang memang seseorang yang anxious itu mereka merasa nggak punya kontrol ya, mereka nggak bisa reach masa depan, mereka nggak bisa menggapai seperti itu. Mereka kayak kehidupan gue nggak bisa kontrol seperti itu. Dan di sini art terapi itu membantu seseorang
untuk bisa menyeimbangkan pada akhirnya perasaan cemas dalam dirinya, karena ketika dia belajar buat karya seni, dia belajar, oh ternyata I'm in control, seperti itu. Tanpa sadari pelan-pelan belajar seperti itu. Kemudian memang dalam art therapy itu punya tujuannya ya. Kita melibatkan proses kreatif, di dalamnya ada awareness juga. Kemudian setelah dia aware terhadap dirinya, dia reflect terhadap dirinya, dia muncul insight nih, oke, ke depannya aku harus ngapain. Ketika dia sudah muncul ke depannya harus ngapain, dia jadi mengembangkan self control sama perasaan dalam dirinya. Jadi seperti itu. Jadi dari intervensi art terapi yang kita berikan pada partisipan, kita bisa lihat ibu partisipan bisa menemukan insight ya, bagaimana mengatasi permasalahan mereka masing-masing. Tentunya insight setiap partisipan beda-beda tentunya. Bagaimana cara mereka berdamai atau membantu dirinya sendiri untuk mengalami perubahan dan mengarahkan dirinya menjadi lebih baik. Nah, setiap penelitian pasti ada yang berbeda-beda hasilnya. Dan dalam penelitian ini yang berbeda, kalau teman-teman tadi sempat lihat tabelnya, memang state anxiety itu menurun. Tetapi kalau kita lihat angka skornya nggak langsung turun jauh gitu, nggak langsung dari sini ke sini, kayak bung gitu, beda jauh, enggak. Seperti itu. Kenapa? Jadi setelah kita telaah lagi, kita lihat lagi, oh iya ternyata karena kenapa? Stresor dari partisipan tuh masih nyata nih men-trigger mereka. Mereka ini saat ini masih menjaga anak-anak mereka. Ya saat penelitian berlangsung tentunya ya, mereka masih jaga, mereka masih merawat anaknya. Jadi masih stimulus untuk bisa menimbulkan perasaan cemas tuh masih nyata banget gitu. Yang sedang mereka jalanin saat ini. Kemudian ketika seseorang keluarga itu punya anak penyakit kanker, fasenya banyak banget ternyata. Nggak cuma satu fase aja selesai. Kita sakit flu, kita ke dokter, kita minum antibiotik, pulang, kelar. Enggak, ternyata tuh kalau orang dengan penyakit kanker, fasenya fase diagnosis dulu. Bahkan sebelum diagnosis, dokter tetapin, oh ternyata ada prosesnya di diagnosis. Oh habis diagnosis, harus kemoterapi misalnya. Sebelum kemoterapi ada persiapan dulu, kontrol dulu ke dokter. Terus kemoterapi itu nggak cuma sekali doang ya, treatment itu bisa berkali-kali. Mungkin udah selesai nih kemoterapi, masuklah fase stabilisasi. Kalau kita bilang illness stabilization. Habis masuk ke fase ini, ternyata nggak cuman selesai gini udah sembuh, anaknya nggak perlu ke rumah sakit lagi, enggak, ternyata mungkin tiap minggu, ini menurut saran dokternya lah, terserah dokternya misalnya suruhnya bagaimana gitu. Bisa jadi setiap 1 minggu sekali harus datang ke dokter, check up lagi gitu, atau mungkin tiap bulan check up lagi, check up, harus kontrol. Karena kenapa? Partisipan tuh bercerita, kalau misalnya anak mereka udah kondisi stabil pun nih, udah masuk stabil, udah selesai kemo misalnya, stabil kontrol doang, mereka tetap worry, mereka tetap cemas. Kenapa? Karena kanker tuh bisa cepat kambuh katanya, bisa cepat kambuh Mbak gitu. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin hari ini dia kelihatan sehat, besok tiba-tiba drop seperti itu. Nah itu yang bisa tiba-tiba terjadi. Dan itu buat mereka akhirnya, ya saya masih merasa cemas, saya takut ditinggal anak-anak saya seperti itu ya, takut merasa nggak siap sama masa depan yang mereka nggak bisa prediksi seperti itu. Kemudian mereka kan ini ibu-ibu dengan anak penyakit kanker kan dalam satu rumah sakit tuh mereka suka berkumpul juga lah. Jadi mereka punya rekan seperjuangan bareng-bareng. Mereka juga punya grup WA sendiri seperti itu. Mereka juga sering mendengar berita duka. Misalnya nih, mama ini kemarin si ini sudah pergi nih, sudah dipanggil Tuhan. Seperti itu. Nah mereka sering dengar kayak gitu. Oh iya, padahal kemarin minggu lalu kayaknya masih baik-baik aja ya. Kayak gitu. Dan tiba-tiba mendengar berita bahwa anaknya sudah pergi, anaknya sudah nggak ada. Kayak gitu. Nah, karena mereka juga dengerin nggak cuma satu kasus gitu ya, mungkin beberapa dari teman-teman mereka yang juga terjadi. Jadi mereka bisa merasa cemas juga kalau itu bisa terjadi juga itu loh sama anak mereka. Seperti itu. Nah, jadi hal tersebut juga yang menyebabkan sebenarnya intervensi art terapi yang hanya kita laksanakan dalam beberapa kegiatan ya, kita cuman ketemu 8 kali, 5 kali kita lakukan art terapi, dalam sesi-sesi pertemuan dilakukan tidak langsung menurunkan kecemasan secara drastis. Seperti itu. Apalagi art terapi ini juga merupakan hal yang baru yang partisipan ikutin, seperti itu. Mereka baru mengenal ini saat ini gitu. Dan melihat hal ini sebenarnya kita bisa simpulkan, art terapi ini memiliki manfaat yang baik. Art terapi ini bisa membantu untuk mengatasi kecemasan yang dimiliki partisipan. Tetapi memang jumlah untuk kuantitas ya untuk melakukannya ini
melakukan art terapi harus lebih banyak lagi untuk sering dilakukan in order untuk bisa merasakan efek dari art terapi itu lebih lagi. Seperti jadi justru dari penelitian ini kita menyarankan untuk lebih banyak melakukan art terapi. Seperti itu karena terbukti untuk bisa membantu. Ini adalah saran penelitiannya. Jadi secara teoritis mungkin teman-teman di sini ada teman-teman klinis juga mungkin tertarik pengen juga meneliti art terapi, bisa juga dengan variabel yang sama ya mungkin atau dengan populasi yang sama bisa menentukan satu jenis penyakit kanker secara spesifik misalnya apa ya gitu, kanker apa ya gitu dari sekian banyak. Kemudian durasinya karena penelitian saya nggak batasin misalnya minimal diagnosisnya sudah 6 bulan yang lalu atau lain sebagainya. Mungkin ke depannya boleh juga itu untuk dilakukan. Kemudian juga dapat mempertimbangkan meneliti ayah ya, ayah dari anak dengan penyakit kanker tentunya mereka juga sebagai bapak keluarga yang mencari nafkah dan lain sebagainya tentu juga punya dinamikanya yang sangat menarik untuk kita kupas ya sebenarnya kalau tentang father itu juga gitu. Kemudian saran praktisnya ya tentunya hasil penelitian ini bisa jadi informasi bagi praktisi kesehatan mental, kemudian juga bagi pihak rumah sakit bisa loh mempertimbangkan menggunakan art terapi bagi pasien-pasien mereka yang membutuhkan penanganan secara psikologis. Nggak hanya pasien-pasiennya doang nih, ternyata caregiver, primary caregiver juga boleh nih diterapkan seperti itu. Kemudian kita juga menjadi tahu bahwa pentingnya dukungan dari lingkungan sosial dan pada akhirnya penting juga kita bisa merancang kegiatan yang bermanfaat yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh ibu-ibu di rumah sakit. Karena ketika saya datang bertemu juga dengan mereka, saya melihat mereka juga sering banyak ya menghabiskan waktu di rumah sakit ya. Mereka harus jaga anaknya, jadi the amount of time they spend in hospital tuh sangat lama seperti itu. Jadi ini adalah referensi dari penelitian saya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh kami. Mungkin dari dosen pembimbing saya, Bapak Monty, ada yang ingin ditambahkan dulu, Pak, untuk penelitian kita? Halo, terima kasih atas kehadiran para partisipan sekalian. Selamat malam Ibu Samsunuyati Marat. Ibu Marat ini adalah seorang artis, seorang seniman kumpulan dari pelukis wanita Indonesia cabang Bandung. Dan beliau sangat memahami manfaat seni, terutama art, makanya beliau juga menguji ini. Penelitian ini langsung dilakukan oleh Stella dengan teknik pendampingan. Jadi yang harus dicatat di dalam art terapi ini juga interaksi antara terapis dengan klien. Anda yang berminat melakukan art therapy, clinicians yang berminat melakukan art therapy harus waspada juga dengan pembinaan rapport dengan klien. Ya. Dan ini sangat membantu, jadi kita tidak sekedar mengajarkan, udah kamu ngegambar aja terus habis itu semuanya beres gitu. Nggak begitu ceritanya. Itu sebabnya Stella memberikan bimbingan dari waktu ke waktu, dari tahapan ke tahapan sesuai dengan panduan dari Barbara Ganim, ya, mengikuti pola Barbara Ganim. Art terapi ini tidak cuma Barbara Ganim, ada art terapi model-model lain, cuman kebetulan dilakukan dengan cara yang singkat, sederhana, dengan pola Ganim. Ini karena keterbatasan waktu, karena ini terkait dengan penulisan tesis. Tapi beberapa bukti menunjukkan bahwa pendekatan yang seperti ini saja sudah mampu membantu untuk menurunkan gejala kecemasan ya akibat dari masalah ini, akibat dari bagaimana seorang ibu menghadapi kecemasan yang dilanda kecemasan dalam menghadapi kondisi anaknya yang mengalami kanker.
Jangan disalahartikan bahwa art terapi menyembuhkan kanker, sama sekali tidak. Kita berpegangan pada pola solusi itu ada yang problem fokus, ada yang emotional fokus. Nah, art terapi ini kepada sifat yang emotional fokus. Barbara Ganim ini juga sudah teruji. Kebetulan kami beberapa psikolog juga melakukan approach Barbara Ganim ini untuk korban bencana di Palu dan di Lombok dengan kondisi depresi dan memberikan hasil yang serupa. Jadi setelah mengikuti sesi-sesi ini, gejala-gejala mereka itu relatif menurun, gejala depresi mereka relatif menurun. Ya. Mungkin Stella bisa menampilkan skor STAI-nya dulu deh. Jadi supaya saya bisa jelaskan sedikit. Bentar ya, Bapak. Yang sebelumnya, skor sebelumnya. Nih. Oke. Mungkin ada yang tidak familiar dengan STAI, dan karena kebetulan saya juga ikut membantu Spielberger waktu dalam pengembangan STAI XYZ. Jadi dulu Spielberger ini dari Florida State University mengembangkan questionnaire State Trait Anxiety Inventory, mulainya dari X, Y, dan Z. Yang terakhir itu sebetulnya edisi Z, yang lebih sedikit butir pertanyaannya. Karena setelah digugurkan sejumlah butir pertanyaan yang dianggap tidak perlu, gitu, cukup ini. State Trait Anxiety Inventory ini sudah dikaji interkultural, diterjemahkan dalam berbagai bahasa, baik itu Eropa, tentunya bahasa Inggris, Eropa, Jepang, Malaysia, dan Indonesia mengambil kemudian menerjemahkan, menyesuaikan dengan bahasa Melayu yang dari Malaysia. Malaysia lebih dulu. Butir-butir ini pernah diuji korelasi oleh Spielberger pada penderita jantung dan stroke, ya, terutama di Swedia, dan itu memiliki korelasi yang relatif tinggi di atas 80%. Oke. Kita lihat di sini, State Trait Anxiety Inventory itu dibagi dua. Anda perhatikan di sini ada state anxiety dan trait anxiety. Trait anxiety itu adalah kecemasan bawaan. Kecemasan bawaan artinya orangnya itu memang dari sananya udah pencemas gitu. State anxiety itu adalah kecemasan sesaat, di mana seseorang itu mengalami kecemasan apabila dia menghadapi kondisi tertentu. Nah, melalui proses art terapi yang cuma sebentar itu, cuma 8 pertemuan, kadang-kadang bahkan sampai 12 pertemuan. Kalau Anda perhatikan di trait anxiety itu tidak banyak perubahan yang signifikan. Misalnya kita lihat dari pre-test trait anxiety yang dari 52 cuma turun sampai 50, yang 40 nggak bergerak, yang 52 turun 49, 3 butir. Terus dari 33, 60, 59, 35, 31 gitu ya. Tidak banyak perubahan. Tetapi kalau yang dari state anxiety dari 59 turun ke 45, dari 48 turun 41, dari 63 turun 55, dari 38 nggak begitu banyak turunnya ke 35, 63, 61, 33, 28. Sedikit lebih baik daripada yang trait anxiety. Ini memang state anxiety kondisinya sesaat. Ini menunjukkan bahwa kegiatan yang kita lakukan dan pada saat ini art therapy memberikan sedikit bantuan. Saya katakan tidak banyak karena memang waktunya pendek. Mungkin kalau waktunya panjang dia akan menjadi lebih baik, ya. Nah, apa sih sebetulnya, kenapa sih kita melakukan art therapy? Art therapy ini bentuknya katarsis sebetulnya, mengungkapkan perasaan yang dirasakan seseorang pada saat dia mengalami gejolak tertentu.
banyak perasaan yang tidak bisa diungkapkan secara verbal, sehingga art terapi ini bolehlah kita katakan sebagai visual metaphor atau metafora visual. Dan ini memberikan peluang, memberikan alternatif pada individu untuk mengungkapkan perasaan dia, untuk memproyeksikan perasaan dia, sehingga dia bisa berbagi dengan orang lain. Dan tadi juga sudah disinggung oleh Stella bahwa di dalam komunitas itu, ibu-ibu itu juga kemudian berbagi perasaan, ngobrol-ngobrol dengan sesama ibu, sesama apa namanya, ibu yang anaknya menderita kanker, sehingga ini berbagi. Kondisi berbagi ini sangat membantu bagi individu sebagai makhluk sosial. Ya, cuman memang langkah-langkah art terapi ini perlu diantisipasi sejak awal. Oleh karena itu, report itu perlu dilakukan dengan baik, karena memang biasa orang itu merasa resisten, merasa ragu. Saya nggak bisa gambar, gitu loh. Ini yang kemudian kita perlu encourage. Sekali mereka merasa bisa menggambar, sekali bisa mereka mengungkapkan diri, itu mereka akan menjadi lebih nyaman. Ya. Tapi sekali lagi ini cuma satu pendekatan. Ini cuma satu pendekatan Gani. Jadi boleh jadi ada pendekatan-pendekatan yang lain banyak. Ada Jungian approach, ada apa namanya beberapa approach yang lain, dan yang bisa diintegrasikan satu sama lain dalam waktu yang lebih panjang. Kalau kita hitung ini 8 kali, mungkin kalau seminggu sekali aja cuma 8 minggu, cuma 2 bulan gitu. Rasionalnya apa iya orang itu bisa turun kecemasannya dalam waktu 2 bulan? Tapi biasanya mungkin kalau intensitasnya tinggi seminggu 2 kali, jadi dalam waktu 1 bulan gitu ya. Tapi kalau kegiatan art yang begitu banyak ragamnya, nggak cuma menggambar saja, mungkin penambahan skill dan lain sebagainya, itu bisa disertakan juga dengan music integration, akan sangat mungkin berpeluang untuk memperbaiki kondisi psikologis, kesejahteraan mental individu. Nah, saya pikir itu catatan saya, dan mungkin kalau ada yang bertanya tentang kasusnya secara individual, saya pikir coba digeser sedikit statistiknya ke. Nah, kita lihat bahwa di sini yang trait anxiety itu kecemasan bawaan nggak gitu berubah banyak. Tapi kalau yang state anxiety dia berubah banyak gitu. Dan kalau ini diteruskan, kita nggak tahu, ini cuman sampai batas ini saja. Bisa saja ini diteruskan lebih lanjut. Lihat waktu pertama saja itu langsung ngedrop gitu. Kecemasannya langsung ngedrop karena dia apa namanya berhasil mengungkapkan perasaannya. Istilahnya itu adalah ventilating out. Mengungkapkan, menuangkan, menumpahkan unek-uneknya dengan lebih cepat. Oke. Lama-lama memang yang harus kita pertimbangkan juga, sesi-sesi ini kadang-kadang sesi terapi yang agak terlalu panjang itu juga menimbulkan mundaneness, menimbulkan burnouts. Jadi variabilitas itu juga kita perlu pertimbangkan. Oleh karena itu, sesi ini kemudian biasanya berdurasi tidak terlalu lama, sekitar 60 sampai 90 menit, lalu dibuat dalam rentang sekitar 9 sesi. Mungkin paling banyak sampai 12 sesi. Kemudian bisa saja sesi ini kemudian diperpanjang dengan variabilitas lain. Sementara itu dulu, mungkin kalau ada yang mau tanya dan minta penjelasan lebih detail dari Stella, silakan. Ya, terima kasih banyak Dr. Monty dengan Kristela yang telah memaparkan penelitian yang sudah dipublikasikannya
Saat ini silakan yang mau bertanya boleh langsung buka cam dan bertanya atau mau taruh di chat room. Silakan. Boleh nanya, Bu Pamela. Selamat malam. Boleh. Selamat Ya, malam, Bu ya. Umi. Mau nanya ya, Mbak Kristela. Penelitiannya menarik sekali ya, Mbak. Pertanyaan saya sederhana saja. Kenapa kok Mbak Kristela hanya meneliti 6 orang? Kemudian apakah ada persyaratan minimal berapa jumlah peserta yang boleh diteliti? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah pertemuan yang Mbak lakukan tuh secara individual atau klasikal? Terima kasih, Mbak. Terima kasih Ibu Umi ya. Salam kenal ya Ibu. Ya. Ya, jadi memang pada saat awalnya kenapa pada akhirnya 6 itu waktu itu menjadi minimal kalau mau melakukan atau mengambil penelitian intervensi. Jadi 6 itu adalah angka minimalnya yang harus kita lakukan gitu. Waktu itu juga karena partisipan saya kan gendernya cewek semua ya, ibu-ibu semua gitu. Jadi boleh gitu, cuma 6 orang. Sedangkan kalau misalnya ada yang mungkin partisipannya yang cewek cowok seperti itu, mungkin itu harus lebih banyak daripada 6. Seperti itu, Ibu. Kemudian tadi Ibu tanya apakah ini klasikal atau individu ya, Ibu? Kebetulan ini individu. Jadi masing-masing partisipan ketemu sama Stella itu 8 kali, 6 orang masing-masing, 8 pertemuan masing-masing. Seperti itu, Ibu. Sendiri-sendiri. Ya. Terus tadi Mbak bilang bahwa ada juga partisipan yang cemas dengan kondisi keuangannya ya. Iya, betul. Apakah partisipan semua status ekonomi sosialnya setara atau beda-beda? Kebetulan kemarin jadi ini ada 6 orang partisipan ya Ibu. 5 orang ini saya dapat dari rumah sakit seperti itu. Sedangkan yang satu itu dikenalkanlah oleh kenalan dosen saya seperti itu. Jadi memang yang itu mungkin SES-nya jauh di atas. Sedangkan 5 orang ini itu di rumah sakit yang mereka sangat bergantung pada BPJS. Jadi memang kebanyakan rata-rata itu memiliki kesulitan secara finansial. Seperti itu, Ibu. Baik, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu, pertanyaannya. Ya, makasih Bu Umi. Saya jadi ingin bertanya, Stella. Jadi yang tadi kan bukankah sekarang ini kan baru ngambil datanya kira-kira 2 tahun lalu ya? Dari 2019 Ibu ambilnya. Berarti saat belum pandemi ya, jadi ya, tatap muka ya. Dan ini tadi katakan bahwa 8 kali untuk setiap orang berarti totalnya berarti 8 kali 6 ya? Iya. 48 kali. Terus bukankah sekarang Indonesia kan sudah memberikan ini ya bantuan kesehatan ya? Itu ada batas Mbak? Kenapa mereka masih cemas ya? Bantuan BPJS gitu ya Ibu? Ya, bantuan biaya kan? Iya, betul. Oke. Saya bantu jawab ya Ibu pertanyaannya. Jadi itu satu, itu faktor keuangan menjadi salah satu yang membuat mereka cemas, betul. Tetapi ternyata nggak cuma itu doang. Sebenarnya yang dinamika yang pada akhirnya memblender perasaan mereka menjadi satu itu nggak cuma faktor dari keuangan saja. Ada banyak hal yang pada akhirnya bisa memengaruhi kecemasan partisipan, di mana yang saya temukan balik lagi itu sama kondisi anaknya. Itu mereka merasa ketika seseorang anak mereka ini punya penyakit kanker, they just cannot predict the future. Mereka takut nih, tiba-tiba saja tuh dipanggil Tuhan. Mereka nggak tahu kapan. Yang tadi sempat saya cerita yang tentang partisipan R yang paling awal saya cerita Ibu. Nah itu dia cerita tuh pas pertemuan minggu lalunya, dia cerita minggu lalu saya nggak bisa bertemu gitu. Dia cerita waktu itu anak saya tiba-tiba waktu itu lagi stabil, terus tiba-tiba besoknya atau minggu depannya tiba-tiba jadinya warna agak kuning kulitnya.
Jadi dia harus masuk ke IGD segala macam. Jadi banyak hal. Dikarenakan tiba-tibanya itu yang mereka nggak tahu kapan dan mereka nggak siap. Nah itulah yang buat mereka cemas sebenarnya, Ibu. Dia just nggak tahu gitu kapan ya harus terjadi segala hal yang menjadi ketakutan mereka. Seperti itu, Ibu. Ya, mungkin masih ada yang mau bertanya, tapi saya akan teruskan dulu ya. Saya jadi ingin tahu itu anak yang paling kecil yang kena kanker yang Stella sempat ini ya, artinya neliti orang tuanya itu usia berapa ya? Yang paling kecil 3 tahun. Jadi ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 18 tahun, dan 14 tahun. Nah, ini kanker kan bisa berada di berbagai tempat ya. Itu yang Anda ini dapatkan ini pasien orang tua dari pasien itu kena di mana ya kankernya? 5 pasien ini kena leukemia, sedangkan 1 ini kanker ovarium. Oh, oke. Seperti itu, Ibu. Ya. Leukemia ya yang ini ya, yang Paling banyak. ya. Paling banyak. Ya, karena memang saya sendiri punya teman ya anaknya yang kecil juga ya, usia kecil begitu ya, kira-kira 7-8 tahun itu memang leukemia juga. Ya berarti ini ya memang perlu diperhatikan ya, khususnya hal yang ini untuk anak kecil. Silakan, saya lihat ada yang angkat tangan, Cahaya Asifa. Iya Bu, terima kasih Bu. Aduh sebentar, sorry. Halo, suara saya terdengar? Terdengar ya Cahaya. Baik, Kamu lebih enak dipanggil Asifa ya mungkin. apa aja Bu, nggak apa-apa. Oke, silakan. Saya mau bertanya, Kak Stella, lebih saya tertarik dengan prosedurnya sih. Jadi kan tadi kalau yang saya dengar berarti dibarengi dengan dialog juga ya kayak untuk art terapinya ini. Betul. Terus saya mau tanya gitu, gimana sih dialognya itu biasanya tuh seperti apa? Karena gimana cara kita mau meyakinkan katarsis yang terjadi itu disebabkan dari art terapinya, bukan dari dialog yang kita lakukan dengan partisipan gitu sih Kak. Terima kasih. Ya, thank you ya pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Jadi tuh dari Ganim sendiri itu punya, kalau teman-teman nanti habis ini yang mungkin tertarik ke depannya mau teliti tentang art terapi juga ataupun menjadi praktisi art terapi someday, Ganim itu dia memiliki langkah-langkah atau prosedur yang teman-teman bisa langsung baca dan ikutin. Itu semua sudah jelas banget bagaimana pada akhirnya teman-teman bisa menembak apa yang ingin teman-teman sasarin, seperti itu. Jadi menggunakan adaptasi dari Ganim, terus teman-teman sesuaikan lagi apa yang ingin diatasin, teman-teman sesuaikanlah seperti itu. Dan kalau tadi Mbak Cahaya juga tanya soal bagaimana ya setelah gambar, kan gambar aja tuh sebenarnya ada instruksinya kan. Instruksi itu juga sebenarnya dari Ganim kok. Kita nggak yang sembarangan buat sendiri atau bagaimana untuk prosedurnya, kita mengikuti cara-cara juga dari yang tertulis dari Ganim seperti itu. Dan kemudian setelah dia gambar ya tadi seperti kata Bapak, ya udah habis gambar nggak bukannya langsung dibiarin gitu, enggak gitu. Jadi di dalamnya ada dialog di mana kita pasti akan tanya apa yang partisipan rasakan mengenai gambar itu, bagaimana yang partisipan rasakan ketika sebelum dia menggambar, ketika dia menggambar, setelah dia menggambar, bagaimana seperti itu. Dan apakah kalau gambar itu bisa bicara, itu pengen ceritakan apa ya gambar itu, seperti itu. Kemudian apa yang dirasakan ya setelah dia sudah mengeluarkan semuanya, nanti kita tanya apa sih yang dia rasakan, seperti itu. Mungkin bisa menjawab seperti itu ya Mbak. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Masih ada? Yang mau bertanya, silakan. Ya ada Kak Asti. Silakan Kak Asti. Ya. Baik, izin bertanya terlebih dahulu Ibu Pamela. Halo Stella. Hai Kak. Ya, silakan. Thank you for sharing your research ya.
Saya selalu senang sekali dengerin research tentang art therapy, dan terutama karena art therapy itu sifatnya ada inquiry-nya, ada dialognya. Dengan kata lain, kita bisa sangat belajar tentang individual experience-nya orang ini, gitu Ya, kan. betul. Nah, tadi yang saya tertarik, kamu sempat bilang adalah kalau yang feature yang terfeature di dalam research kamu ini adalah kecemasan, gitu kan ya. Terus Ya. dalam kecemasan itu mereka cemas karena mereka seperti tidak punya kontrol seperti itu. Betul. Nah, boleh diceritain? Saya tertarik dengan individual stories-nya dari partisipan ini. Aspek-aspek apa sih yang akhirnya mereka merasa lebih terkontrol gitu? Karena kan tadi disampaikan bahwa state-nya Iya. individual conditions-nya itu kan ya, kondisi mereka saat itu yang berasanya lebih terkontrol kayak gitu. Nah, bagaimana si art therapy ini bantu mereka merasa area-area tersebut lebih terkontrol dan area apa aja itu gitu. Ya. Oke, thank you Kak Asti pertanyaannya. Jadi teman-teman juga di sini bisa belajar dari pertanyaan Kak Asti juga. Saya akan bantu jawab ya Kak. Kalau mungkin ada yang kurang Bapak nanti boleh tambahin ya Pak. Oke, jadi itu di dalam Gading kan Kak Asti juga pasti tahu karena Kak Asti juga practitioner, art therapist. Di dalam Gading itu ada expressing emotion, di dalamnya ada healing the mind, healing the body juga di dalamnya. Dan pada akhirnya ada transformation of the spirit yang sebenarnya pada akhirnya jadi insight mereka ya. Dan tadi Kak Asti tanya bagaimana caranya jadi art therapy itu pada akhirnya bisa membantu state anxiety mereka dan bagaimana mereka bisa merasa in control dalam kehidupan mereka. Karena di dalam sesi-sesi yang kita jalankan itu kita lebih banyak mengarahkan misalnya nih pada sesi keempat healing the mind. Kita minta mereka bayangkan painful or uncomfortable pain buat mereka mengenai tentunya kondisi anak mereka yang memiliki anak dengan penyakit kanker. Kita sudah suruh mereka bayangkan, mereka tuangkan, kemudian kita nggak membiarkan begitu aja. Kemudian kita transform the image. Kita transform gambar yang tadi itu menyakitkan buat dia, kita minta dia untuk bayangkan, coba bayangkan gambar untuk mengubah gambar sebelumnya. Jadi gambar yang kita mendorong partisipan, ayo bagaimana nih kalau gambarnya begini, kemudian kamu transform gambarnya jadi apa supaya membantu dirimu. Jadi ada beberapa sesi itu seperti itu. Seperti juga ketika mereka ada yang cerita kalau cemas, aduh sakit kepala, ini rasanya semua badan udahlah nggak pengen gerak, pengen tidur aja. Jadi dia gambar badan, kemudian gambar pokoknya semua dicoret-coret lah di badannya seperti itu. Kemudian kita nggak berhenti sampai sana, kita transform lagi nih. Oke, ibu sudah menyalurkan ini, kemudian coba pikirkan suatu gambar yang bisa mentransform atau mengubah gambar sebelumnya yang bagaimana membantu ibu sendiri. Nah di situ mereka, oh iya, selama ini yang membantu saya itu ini, misalnya saya ada yang cerita saya butuh ngobrol sama orang, gitu. Ada juga yang saya butuh baca Alkitab sih, saya butuh Tuhan Yesus. Jadi ada gambar Tuhan Yesus juga segala macam. Seperti itu. Jadi mereka sendiri menggambarkan ya selama ini hal-hal yang menurut mereka itu membantu buat diri mereka. Mungkin seperti itu Kak Asti. Baik, terima kasih Stella. Thank you Kak. Terima kasih ya Ayu Tias dan yang sudah bertanya dan Stella sudah menjawab. Masih ada yang mau bertanya? Mungkin saya mau tambahkan sedikit secara spesifik pendekatan dari Ganim ini seperti tadi saya kemukakan banyak menggunakan visual metaphor, perumpamaan, dan Ganim menggunakan transformational, teknik transformational. Dia mentransform apa yang dirasakan seseorang secara fisik dan psikis ke dalam bentuk visual. Jadi misalnya kita bilang, saya tuh rasanya sakitnya seperti dihujam ribuan jarum gitu. Atau seperti disayat sembilu. Tolong gambarin seperti apa. Ya. Supaya nggak sakit lagi, itu sembilunya diangkat gitu. Ya, jarumnya itu dicabut. Ini dikenal sebagai visual metaphor dari Baber Ganim. Sehingga orang itu mengalami transformasi dari satu kondisi painful experience
menjadi kondisi heal. Jadi kalau jarumnya itu dicabut, dia merasa healing. Lalu teknik-teknik lain juga ada. Sekali lagi, ini tidak cuma Ghanim, banyak sekali tokoh-tokoh lain seperti Elinor Ullmann, Robert Alt, Gusak, Malchiodi, Buchalter, mungkin King atau Lea Guzman yang banyak bicara tentang anxiety and depression. King itu lebih banyak bicara tentang trauma. Saya kasih contoh seperti misalnya Robert Alt yang kebetulan pembimbing saya sendiri mengemukakan akan pentingnya aktivitas eye motorik. Dia menggunakan apa yang dikenal sebagai contour drawing. Contour drawing adalah kita menggambar sesuatu dengan menghadap cermin atau menggambar sesuatu lah. Kalau menggambar dirinya sendiri itu melihat dirinya di cermin, kemudian dia menggambar tanpa melihat kertas gambarnya. Jadi seperti scanning, seperti melakukan scanning tanpa melihat kertas gambar, jadi seperti ngerasain gitu. To feel, to sense what you see. Dan ini dalam aktivitas neurologis merupakan bentuk koordinasi kendali visual motor. Kita tahu bahwa tangan kita ini dikendalikan di parietal lobes atau otak bagian ubun-ubun parietal dan occipital lobes di mata. Tetapi ini tidak bolak-balik gitu. Biasanya kalau kita gambar, kita ngelihat di kertas, kita lihat lagi objeknya, kita lihat lagi di kertas. Tidak. Ini sekaligus kita melihat objek, lalu kita menggambar. Itu seperti halnya kalau di menari, kita nggak dengerin musik terus kita nari, dengerin musik kita nari. Enggak, kita mendengarkan musik sambil menari. Musik itu sudah ada di kepala kita, sudah ada di temporal lobes kalau musik. Dan menari itu di parietal lobes. Ya. Nah, ini adalah di visual, di occipital, di belakang, dan di parietal lobes. Integrasi otak ini menjadi terhubung dengan baik dengan menggunakan art therapy. Nah, kalau misalnya pendekatannya King misalnya, dia menggali trauma ke masa lampau, kemudian menggali itu digging in. Jadi menggali trauma ke masa lampau, membangkitkan lagi. Cuman ini harus hati-hati, harus sangat hati-hati karena masalah trauma itu sangat sensitif. Dan kemudian seperti membuka luka lama, membersihkan lagi luka itu dengan obat pembersih sampai kemudian dia sudah merasa aman, kemudian dia menutup luka tersebut dengan alam kesadaran. Gitu. Ini adalah pendekatan art therapy. Apa yang bisa kita kontrol? Ya, life is uncontrollable. Banyak hidup itu tidak bisa kita predik. Banyak hal tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Nah, kalau art therapy ini artinya kita mengendalikan sesuatu alam perasaan kita yang tadinya tidak kita kenali menjadi kita kenali. I'm aware. Saya rasanya cemas sekali. What makes you feel cemas? Apa yang membuat Anda merasa cemas? Projected it. Express them out. Ventilate them out. Gitu. Itu yang dilakukan oleh para art therapist ini. Ya, jadi Anda participants yang tertarik melakukan hal-hal ini nggak harus melakukannya dengan Ghanim, cuman Ghanim waktunya pendek, cukup singkat. Anda bisa menggunakan Ullmann, Robert Alt, Gusak, Malchiodi, Buchalter dan lain-lain. Tadi ada pertanyaan juga dari Mbak Umi, ya memang dapatnya segitu Mbak Umi. Memang dapatnya yang bersedia berpartisipasi, karena ini juga terkait dengan masalah ethical considerations, kesediaan mereka voluntarily mau apa enggak gitu. Kalau nggak mau ya udah. Dan kebetulan dapatnya yang bersedia untuk mengikuti kegiatan ini cuma segitu memang. Hanya kita membuat batasan
minimum segitu karena ini adalah sebuah kajian terapeutik master program. Bagusnya berapa ya? Bagusnya kalau bisa 10, kalau bisa 20, tapi nggak segampang itu dapat gitu. Cuman kalau misalnya one single case mungkin terlalu sedikit ya. Kenapa kita batasi 6? Itu adalah dari small sample case dari Kasdin. Landasannya itu sebetulnya. Oke. Terima kasih banyak Dr. Monty untuk tambahan penjelasannya. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Boleh satu lagi, Bu Pamela. Boleh, silakan. Iya. Mau nanya dengan Pak Monty, boleh ya Pak Monty ya? Oke, apa kabar teman lama? Ya, kabar baik Pak Monty. Pertanyaan saya, apakah art terapi itu bisa dengan musik, bisa dengan menari, dengan line dance, olahraga, apa karaoke begitu? Bisa. Jadi yang salah satu yang menggunakan art terapi dengan musik itu juga dan dengan olahraga itu adalah Asti Saraswati. Ya. Mantan bimbingan saya juga, lulusan S2-nya Untar juga dan UI juga di psikologi olahraga. Dia membina atlet panjat tebing dengan art terapi. Jadi apa yang dia gunakan adalah misalnya menggambar championship, project yourself to be champion misalnya. Kemudian melakukan menulis semboyan hidup di ruangan mereka masing-masing dan ini jadi seperti self hypnosis juga dengan tulisan-tulisan itu. Nah, kita lihat di rumah-rumah orang juga banyak yang menggunakan kaligrafi, semboyan hidup, ayat tertentu, sitasi dari mana-mana. Itu yang bagus-bagus kan, gambarnya bagus. Selalu ngelihat itu termasuk art therapy sebetulnya. Satu itu. Kemudian kalau dengan musik, iya, art therapy dengan musik ini banyak digunakan di Jepang dengan shodo, dengan drums, dengan taiko drums dan mereka menggunakan kuas yang besar segede sapu gitu. Itu untuk energi. Tentu kita bisa menggunakan terapi dan hanya kita harus mewaspadai musiknya apa, gambarnya apa gitu. Jangan sampai dia konflik gitu. Jadi kalau kebanyakan dengerin musik Dies Irae, Dies Irae-nya itu kematian dari musik kematiannya Verdi, Mozart ya mungkin gambarnya dark gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan musik dari katakanlah Fauré atau musik dari Sibelius ya mungkin agak beda gitu. Gaya impresionis itu akan dituangkan dalam bentuk impresionis, dia menjadi lebih kromatik. Musik-musik impresionis itu menjadi lebih kromatik sehingga warna-warnanya akan lebih muncul dengan baik. Tapi kalau kita menggunakan musik-musik Perang Dunia Kedua, mungkin warnanya akan jadi lebih gelap. Dan ada salah satu kumpulan karya yang ditulis oleh Prince Horn di tahun 1922. Ini adalah kumpulan karya skizofrenia. Gambar-gambar itu sangat mengerikan dengan impresi warna yang sangat tajam, sangat kontras. Dan ini mereka juga pada saat menggambar ini juga banyak mendengarkan musik juga sebetulnya. Gitu. Yes, bisa diintegrasikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Monty. Ya, terima kasih ya Bu Umi yang sudah bertanya dan juga Pak Monty yang sudah menjawab. Mungkin masih ada tambahan yang mau bertanya di antara yang hadir. Kita hari ini ada 49 orang ya. Memang hari ini sedikit lebih spesial ya karena hari Kamis dan ini hari Sumpah Pemuda ya. Selamat Wah, bagus juga semuanya ya.
Happy Sumpah Pemuda. Mm-mm. Ibu Marat mungkin bisa kasih masukan karena Ibu Marat ini udah Ya, bertahun-tahun ahli. sebagai Ya, pelukis dan termasuk pemain musik loh. Bikin musik rame-rame. ya. Tiap tahun Iya. Prof. Maraat selalu menggambar ya, membuat kalender yang luar biasa, bahkan dibagikan kepada para dosen. Luar Coba biasa. karyanya bagus-bagus, Bu. Mau Benar. kasih masukan, Bu? Ya, silakan ya, Prof. Maraat, mungkin ada hal-hal yang bisa juga diceritakan tentang art. Sebenarnya itu Pak Menteri nggak betul. Ya, gimana? Sudah benar, Bu? Udah kedengaran kok? Udah kedengaran. Ini. Oke, lagi mau pakai ini ya. Iya, belum masuk. Udah terdengar? Ya. Belum ya? Sudah terdengar. Ya. Saya sudah lama tidak menggambar. Selama ini apa? COVID. Ya, itu lesnya berhenti, jadi hampir 2 tahun ya. Saya nggak pernah melukis lagi. Jadi sudah tidak terbiasa. Ya, tadi apa Pak Monti bilang? Ya, mungkin Ibu bisa kasih masukan dampak dari melukis tuh rasanya seperti apa gitu. Karena Ibu bertahun-tahun tuh melukis. Ya. Kalau dampaknya masih ingat sih. Ya, pasti saya merasa lebih tenang ya. Jadi sebenarnya selama selama COVID ini kita memang tidak ada les, tetapi boleh melukis, terus nanti diperlihatkan ke gurunya lewat WA ya. Nanti dikasih masukan, ini kurang di sini, ini kurang di sini. Tapi memang bisa dilakukan dan memberikan ketenangan memang. Dan merasa, oh ya, saya bisa bikin akhirnya gitu. Walaupun lesnya itu enggak tatap muka ya, biasanya tatap muka gitu. Ya artinya bisa menenangkan kalau menurut saya melukis itu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau yang teori-teorinya saya nggak terlalu paham. Pak Monti itu sudah banyak tadi bicara. Yang jelas lebih tenang gitu loh. Dan memang dulu saya bikin ini kalender ya tiap tahun. Iya. Itu juga ada setiap bulan satu lukisan. Tapi sekarang sudah nggak ada yang bisa ditampilkan. Jadi tahun depan mungkin saya nggak bikin kalender. Itu ada perasaan apa sih? Membuat untuk sekalian untuk tahun baru gitu, selama tahun baru dikasih kalender hanya untuk menyenangkan orang juga sih, sambil memberi selamat tahun baru gitu. Jadi ada perasaan apa ya, senang saja dan nyaman gitu. Iya. Nah ini sebuah contoh kenapa Ibu Marat seperti itu. Ini perasaan berbagi karena ingin berbagi. Ya mungkin ya. Iya, dengan rekan-rekan, dengan sejawat, dengan teman-teman. Cuman pertanyaan saya sebetulnya Ibu ngapain ngeles gitu loh. Ibu harusnya memberikan les. Karena Ibu tuh udah seniman Indonesia, udah masuk dalam jajaran seniman Indonesia cabang Bandung. Seniman wanita Indonesia cabang Bandung. Iya kan, bener kan? Lah sekarang masih pakai ngeles gitu loh. Ibu tuh harusnya memberikan les. Gitu. Mungkin kan udah tua lah. Belajar seumur hidup. Tapi produktivitasnya, mau dibilang tua, produktivitasnya masih jauh lebih tinggi dari yang masih muda. Masalahnya itu. Ya, sekarang sudah kebal kecil. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Saya kasih catatan sedikit mengenai masalah menenangkan, walaupun mungkin saya agak sedikit subjektif.
Tapi kebetulan saya memang memonitor. Jadi pada suatu saat pada 2 tahun yang lalu di akhir 2019 saya mengalami masalah gangguan kesehatan dan lain sebagainya, dan itu ngedrop, dan dampaknya tekanan darah saya tuh turun naik nggak karuan gitu loh. Lalu ini selalu dimonitor. Pada suatu saat setelah sekian lama ini masih berada di atas 135. Jadi biasanya normalnya tekanan darah saya itu 120. Normal. Apalagi sport person. Kemudian berada di atas 135, dan waktu lagi mengalami masalah itu tekanan darah saya 180. Ya. Jadi itu sangat mengejutkan, makanya masuk rumah sakit. Hah? Makanya ngaco terus masuk rumah sakit gitu loh. Bisa mendadak. Setelah recover, dia masih berada di 140, 50, dan seterusnya. Beberapa bulan kemudian, saya mulai kembali lagi melukis. Tapi ini turun naik. Cuman saya memperhatikan, kok kalau saya habis melukis ini, melukis itu, ya, dimonitor setiap hari soalnya. Dimonitor setiap hari. Setiap habis melukis, besoknya tuh turun di bawah 120. Gitu. Jadi kalau evening, kalau sore sampai malam saya melukis, itu kemudian sorenya tuh besok paginya diukur turun. Tapi kalau dia nggak ngelukis, dia naik lagi. Kadang-kadang 130 gitu loh. Ini benar apa enggak saya nggak tahu, karena waktu itu saya monitor untuk kemudian dicek di luar negeri. Setelah dicek di luar negeri memang nggak ada apa-apa, dan sekarang udah kembali normal. Udah kembali 120 gitu. Cuman waktu itu sekitar ada 3-4 bulan berturut-turut saya monitor begitu. Jadi boleh jadi ini subjektif, tetapi kalaupun ini benar, yang saya kasih catatan, saya ngelukis tuh apa? Yang saya lukis tuh sesuatu yang ya pasti bukan gambar tengkorak gitu. Saya nggak bikin gambar tengkorak, saya nggak bikin gambar kuntilanak, saya nggak bikin gambar horor gitu ya. Yang saya buat tuh misalnya lukisan bunga, nature, pemandangan gitu, kota. Kenapa di sini ada begitu? Karena ada intricacies, ada details. Kenapa begitu? Karena ini untuk fine motor, gerakan fine motor, halus gitu, sehingga terjadi inner rhythm seperti self hypnotic untuk jangka waktu yang lama, dan dia ini yang menenangkan. Mungkin Ibu Marat juga begitu. Kalau Bu Marat tuh biasanya melukis, misalnya melukis bunga, melukis laut, melukis, kalau lagi melukis bunga bikin kelopak bunganya tuh loh lama, terus habis itu melukis laut, terus bikin ombaknya, bikin awannya gitu. Dan itu tanpa disadari kita melakukan seperti self-hypnotic. Masuk ke dalam satu ritme, inner vibration namanya. Ya pasti nggak ngelukis yang enggak lah. Kayak gitu. Saya misalnya lukis gambar yang apa namanya? Gambar yang serem-serem ya enggak. Mungkin kalau lukis gambar kayak gitu alien tambah serem kali gitu loh. Saya belum coba itu. Perlu juga saya coba tapi males gitu. Saya coba yang serem-serem kali aja besok itunya nadinya jadi naik. Gitu. Terima kasih Pak Muti. Aku sendiri memang senangnya bunga, pemandangan, laut gitu. Tapi yang serem-serem sih enggak pernah. Iya. Ya. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Terima kasih ya Prof. Maraat sudah membagi ya tentang dampak dari ini melukis ya. Ini akan memberikan ketenangan jiwa ya, dan juga bisa membagi kepada orang lain. Dan ada rasa bahagia khusus ya. Bisa berbagi. Ya. Masih ada yang mau bertanya?
sebenarnya saya ada pertanyaan ya, tapi mungkin berbeda ya dengan penelitian yang dilakukan oleh Christella ya. Ya kalau tidak berkeberatan mungkin saya tanya, kan satu waktu yang lalu ya di tahun 98 itu kan kejadian kerusuhan di Indonesia ya. Kemudian banyak sekali siswa-siswa ya di sekolah itu kalau melukis itu suka melukis hal-hal yang sepertinya ini ya selalu peperangan. Mungkin Christella atau Dr. Monty boleh memberikan sedikit penjelasan tentang hal ini. Sebenarnya di jiwa anak-anak yang kelas-kelas masih kelas 4, kelas 5 itu sedang terjadi apa ya? Sehingga mereka boleh bilang sering sekali ya melukis di buku-bukunya ya yang sempat kami lihat ya. Soalnya anaknya atau cucunya dia juga melukis. Stella mau jawab? Boleh Bapak? Silakan. Bapak yang jawab maksudnya. Oh, saya. Tahun 98 Stella udah lahir belum? Saya umur 2 tahun, Pak. Tapi Oh, saya gitu. Jadi dipindahin belum ke Malaysia tahu. 4 bulan. Oke. Oh, sempat dipindahin. Oke. Iya. Tahun 98 saya saksi hidup kerusuhan. Karena ledakan dan peluru itu serta pembakaran itu persis di depan Tarumanegara. Dan selama beberapa hari kemudian saya yang hadir di Tarumanegara, walaupun rektor tidak menutup pintu Tarumanegara, saya dengan beraninya meliburkan mahasiswa Tarumanegara, mahasiswa psikologi Tarumanegara dengan risiko apapun, gitu ya. Nah, tapi saya tiap hari datang ke sana dan melihat peristiwa-peristiwa itu dengan mata kepala saya sendiri. Ya, jadi saya ngerti gitu. Sampai sekarang di depan Tarumanegara itu ada jembatan, dan di jembatan di depan Tarumanegara yang juga di depan Trisakti itu senantiasa ada gambar-gambar graffiti. Dan gambar-gambar graffiti itu menunjukkan ekspresi kemarahan. Oke. Lalu kenapa anak-anak di periode itu seperti itu? Sebetulnya banyak anak-anak tidak hanya di periode itu menunjukkan ekspresi kemarahan karena mereka marah pada orang tua, karena mereka merasa terbelenggu. Mereka tidak memperoleh penyaluran-penyaluran yang baik dari orang tua. Interest mereka tidak tersalurkan dengan baik. Mereka belajar untuk melakukan tindakan atas dasar keharusan. Jadi orang tua itu mengharuskan mereka melakukan ini, melakukan itu tanpa bertanya, kamu tuh sukanya apa gitu. Pokoknya kamu harus ini, kan jawabannya gitu. Pokoknya harus begini, pokoknya harus makan, pokoknya gitu, tanpa penjelasan. Nah, periode 98 itu adalah periode krisis di mana orang tua juga mengalami goncangan. Masyarakat itu mengalami goncangan, terutama di Jakarta. Kalaupun tidak di Jakarta, mereka mendengar kabar yang menggoncangkan nasional. Ketika Jakarta itu goncang, Surabaya goncang, nasional juga goncang. Jadi ceritanya di mana-mana itu sangat negatif. Seperti apa yang kita alami sekarang, Anda nyalakan televisi, berita apakah itu di Metro, di TV One, di mana semuanya berita. It's all negative about COVID. Semua berita ancaman gelombang berikutnya. Ya. Bahayanya COVID. Saya pikir 80-90% masyarakat Indonesia, ya 70% lah, yang lainnya masih terlalu kecil untuk memahami. 70% masyarakat Indonesia udah tahu bahayanya ini. Diulang lagi, itu lagi tiap hari. Ribut ini, ribut itu. Pertanyaannya, obatnya mana? Mbok kasih tahu obatnya apa gitu. Pakai masker, udah tahu mesti pakai masker. Cuci tangan, tahu cuci tangan. Tambah PCR, tambah 300.000, tambah duit. Masker, cuci tangan, semuanya duit nih yang keluar.
Yang nyembuhin tuh apa gitu? Kalau sampai kena, ini obat katanya udah ada merek, bisa nggak kita telan jebret selesai gitu? Mungkin bisa, tapi mana? Nggak ada beritanya. Hasil penelitian dari perguruan tinggi, tempo hari saya bicara di Mental Health Day, perguruan tinggi di Amerika, salah satunya Wisconsin, menyatakan bahwa Wisconsin tempatnya Mas. Wisconsin menyatakan bahwa orang itu kebanyakan dengerin berita, ini meningkatkan kecemasan. Berita itu meningkatkan kecemasan, heboh. Tapi memang begitu, jurnalistik itu memang heboh, memang rame gitu. Kalau nggak rame, nggak ada yang nonton. Tapi kalau udah setiap hari nonton begitu, kita bilang bahwa makan makanan yang sama setiap hari itu nggak sehat. Sama aja kita makan makanan berita yang sama setiap hari itu nggak sehat. Kebanyakan dengerin gituan gitu. Saya nggak mau dengerin itu. Maka saya jarang nonton televisi. Kalau saya ngelihat berita pertandingan bola, Inggris Premier League, siapa yang menang, unggul 1, udah sekali aja nonton, jangan dinonton diulang gitu loh. Tinju gitu loh. Bulu tangkis, dah. Terus cerita aja bulu tangkis, masalah bendera Indonesia nggak berkibar, dibilangin lagi bendera Indonesia nggak berkibar, dibilangin lagi begitu. Itu kan jadi kebencian terus. Jadi berita itu juga menggali kecemasan. Saya bisa mengatakan too much news increase anxiety. Don't. Karena newsnya begitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa di tahun 98 kalau Bu Pamela tanya, ekspresinya tuh seperti itu. Saya teringat di tahun 1962 sampai 64 itu adalah peristiwa perebutan Irian Barat, Trikora. Kita punya televisi satu, cuman hitam putih. Ya. Itu Monty baru umur 3-4 tahun itu, ngegambarnya perang. Monty udah ngegambar perang itu. Masih ada koleksi gambar saya. Jadi umur 3-4 tahun saya tuh udah gambar tank tembak-tembakan, orang tembak-tembakan. Itu umur segitu saya sudah jadi agresif gara-gara urusan berita Trikora. Gitu loh. Anda bisa bayangkan di tahun 98 ketika berita itu sudah semakin gencar, semakin cepat menyebar ke sekolah-sekolah. Dan sekarang dengan sistem viral yang begitu cepat, berita negatif itu lebih cepat lagi. Jadi saling tohok menohok, belum lagi kalau ada hoax. Gitu. Ini dampak seperti ini yang harus kita waspadai. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan, kebetulan Anda juga dari dunia pendidikan, itu guru tuh harus memonitor. Makanya jangan diajarin anak tuh cuma menggambar pemandangan doang. Anak-anak gambar pemandangan. Jadi gambar pemandangan doang. Suruh anak-anak gambar bebas. Begitu dia gambar bebas, apa yang dia tuangkan, unek-unek dia tuh tumpah di sana. Wah, gambarnya begini, gambarnya serem. Anak itu yang harus kita monitor. Yang gambarnya serem-serem. Gitu loh. Kira-kira gitu ya, Bu Pam. Ya, oke. Dr. Monty, makasih banyak ya. Jadi sekarang lebih jelas lagi anak-anak itu berarti saat itu marah juga ya sama orang tua ya karena tidak ada penjelasan, terpaksa. Nah, ini berarti dengan kondisi seperti kita sudah hampir 2 tahun selama pandemi ini pasti juga akan muncul generasi-generasi yang marah dong ya, Dok. Iya. Ya. Akan jadi generasi yang marah dan generasi withdraw, generasi menarik diri. Ya. Keterasingan, kesendirian dan seterusnya gitu. Nah, pada peristiwa awal tahun 2000 ketika peristiwa tsunami Aceh, saya kebetulan diikut sertakan dalam UNFPA, United Nation for the People of Aceh. Ya, 2004.
Ya, anak-anak itu menggambar tuh itu tsunami. Anak Aceh itu gambarnya tsunami, gelombang besar, rumah di bawah air segala macam, dan butuh waktu lebih dari 6 bulan untuk mengubah gambar mereka tuh menjadi pegunungan, menjadi pemandangan seperti balik lagi stereotip. Jadi sebelum itu ceritanya tentang itu. Ya. Dan apa namanya? Itu yang penting jadi catatan, karena kalau anak-anak itu diberikan kesempatan menggambar bebas di sekolah, kita bisa lihat dia tuh marahnya sama siapa, marah sama bapaknya, marah sama mamanya, jangan-jangan dia marah sama gurunya. Dan itu juga untuk refleksi untuk ibu guru, untuk bapak guru gitu, untuk memperoleh feedback. Karena kita tahu bahwa perkembangan anak, kalau kita lihat dari Bronfenbrenner, kita tahu perkembangan anak itu dari mikrosistem, eksosistem, mesosistem, masih di situ-situ juga, nguriling di situ, dia belum ke makro gitu. Kalau anak SD dia tuh belum ke makro, belum ke eksternal, sensitif terhadap perubahan ekonomi, misalnya pergolakan sosial tuh belum sampai sana. Walaupun mereka mungkin terpengaruh dengan kronosistemnya. Ya, kalau anak-anak sekarang itu terpengaruh dengan HP, ya kan? Ya. Dengan begini, dengan gadgets gitu. Nah, jangan-jangan yang dia gambar, coba aja dilihat nanti anak SD, gambarnya tuh tokoh gadget. Itu gambar itu ungkapan dia cerita secara visual. Ini loh pengalaman hidup saya. Dia nggak ngomong, dia tutup mulut, dia takut untuk untuk cerita, maka dia menggambar. Nah, sementara kalau kita lihat dari kajiannya Stella malam ini, ibu itu juga nggak bisa ngomong. Ibu tuh nggak bisa ngomong ketakutan dia gimana, rasa dia gimana. Dia ungkapkan di dalam gambar. Betapa dia merasa cemas, sampai anaknya tuh kakinya kepotong gitu loh. Emang kaki anaknya kepotong? Enggak. Dia merasa betapa kasihannya dia seperti kehilangan kaki gitu. Nah, ini sama di dalam ungkapan gambar bebas anak-anak, kita mendeteksi waktu dia lagi nggak bisa bicara, mulutnya terasa dibungkam, nggak boleh ngomong, mau ngomong gurunya bilang kamu jangan bicara, nggak usah nanya. Mamanya bilang jangan tanya-tanya, kamu ikutin aja saya. Tapi waktu mereka gambar, semua keluar di sana. Gitu loh. Ya, berarti ini harusnya menjadi perhatian kita ya, Dr. Monty ya, sama semuanya yang memang nanti juga membantu orang-orang yang pasti terpengaruh dengan kondisi pandemi ini ya, dan dokter guru-guru di sini berarti sudah harus punya persiapan untuk membantu mereka ya, untuk kembali lebih baik, karena kondisi saat ini kan membuat banyak sekali anak-anak kesel ya untuk belajar dengan cara seperti Zoom begini kan. Kalau untuk kita dewasa mungkin masih oke ya, karena sudah melewati perkembangan remaja dan lain-lainnya, lebih bisa menerima. Tapi untuk mereka kan masih banyak yang merasa sangat terkungkung ya di depan komputer begini gitu. Ya, berarti harus ada rencana-rencana yang harus disiapkan untuk membantu anak-anak ini ya. Iya. Oke, terima kasih untuk paparannya Christella dengan Dr. Monty ya. Tapi di akhir dari acara FDI ini kita biasanya suka juga ya untuk memberikan kesempatan kepada para dosen pembimbing ya. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan penulisan tesis yang merupakan sesuatu yang bisa menjadi take home message juga ya untuk mahasiswa yang UNTAR yang sedang berjuang lagi menulis tesis. Mungkin Pak Monty bersedia untuk bagi hal-hal tertentu yang bisa nanti meningkatkan
mendengarkan waktu mereka menulis tesis, jadi lebih baik. Mestinya sesi ini sesinya Stella, tapi jadinya kebanyakan saya yang ngomong gitu loh. Saya kalau dari penulisan Stella, saya pikir dia sudah melakukan secara maksimal, dan ini tidak gampang melakukan pendampingan seperti ini. Jadi dalam penulisan tesis ya yang harus kita perhatikan adalah definisi, yang harus kita perhatikan adalah differential diagnosis gitu. Apa yang dikatakan seperti ini, apa yang dikatakan sebagai cemas, cemas itu indikatornya apa? Dan mungkin kalau waktunya lebih panjang, Stella itu bisa memaparkan follow up individual, karena dilakukan secara individual gitu. Ini cuma angka ya, angka statistik menunjukkan begini. Tapi kan kalau klinis kita tidak bicara perbandingan secara umum. Klinis itu kan masalahnya individu per individu, tiap-tiap orang tuh punya masalah yang berbeda. Jadi pendekatannya sangat individual. Biasanya kalau di dalam pendekatan klinis ini bagi mereka yang lebih interestnya klinis, itu disertai follow up individual. Apa yang Ibu rasakan setelah ini? Apa yang rasanya seperti apa? Ada yang bilang lebih ringan, ada yang bilang nggak ada bedanya gitu. Ya, ada yang ya sama aja gitu. Dan di samping itu mungkin kita juga perlu melakukan follow up lebih lanjut. Lebih lanjut tuh sekian minggu atau sekian bulan kemudian. Apakah itu konsisten? Apakah mengalami gejolak lagi? Kalau mengalami gejolak lagi atau dia mengalami relapse lagi, harus kita lakukan terapi lagi gitu. Cuman dalam hal penulisan tesis ini memang berhenti sampai di sini. Tetapi dalam prakteknya nanti sebagai praktisi, sebagai profesional, kita nggak boleh ninggalin pasien gitu. Ya, karena itu melanggar etika dan melanggar hukum sebetulnya. Kita nggak boleh ninggalin pasien, kecuali mereka yang saya nggak mau lagi di terapi, mereka berhak untuk withdrawn, gitu. Ya. Kemudian di dalam suggestion, terutama dalam penulisan tesis maupun laporan, saya sangat menyarankan untuk memberikan sugesti yang tidak ngambang. Atau kalau memberikan sugesti itu tidak generik, tidak umum. Ya. Ibu harus memberikan perhatian yang cukup pada anak ibu. Ibu harus memberikan perhatian yang cukup pada kesejahteraan dan kesehatan ibu. Ya semua orang juga tahu gitu. Pertanyaannya, ini yang kita harus memberikan jawaban definite. Memberikan perhatian yang cukup tuh mesti ngapain? Ibu harus makan makanan yang sehat. Makanan sehat tuh apa? Kurma, apokat, gitu. Ibu harus punya gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang tuh apaan gitu loh. Jadi isinya kita harus clear. Ya. Ibu harus membiasakan olahraga jalan kaki setiap hari 30 menit. Sejauh 2 km atau 3 km. Ngitungnya gimana? Oh, kita sekarang punya ini kan, punya HP kan bisa ngitung. Kalau punya treadmill gampang ngitung. Iya. Ya kan? Ibu harus makan makanan yang bergizi itu misalnya greens itu berapa banyak? Tinggal ditimbang aja pakai gram. Gitu loh. Kalau susah silahkan konsul dengan nutritionist. Jadi jangan memberikan informasi yang ngambang, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, kemudian melindungi dan menjaga anak. Gimana caranya jagain? Menemani anak. Ini juga salah satu metode yang bagus, metode naratif, metode storytelling. Storytelling bukan menceritakan begitu, tetapi ibunya yang menceritakan kepada anak. Tahunya gimana ceritanya? Ibu mesti baca buku storytelling. Ibu mesti baca buku cerita. Di mana? Ya cari di toko buku.
Ceritanya apa? Kasih tahu nama ceritanya apa, silahkan baca cerita. Gitu loh. Ada yang tahu cerita, misalnya Malin Kundang tahu, Timun Mas tahu, ya kan? Munding Laya di Kusuma tahu nggak? Nggak tahu gitu. Terus Ciung Wanara kira-kira tahu, tapi nggak tepat gitu mungkin, ya kan? Batu Belah tahu nggak? Nggak tahu gitu. Jadi cerita rakyat ini juga mesti diangkat ke permukaan, terutama dalam psikologi pendidikan. Tolong cerita seperti ini, gitu. Jadi sarannya itu harus clear and definite. Jangan memberikan dubious suggestion, karena itu bisa multi interpretatif. Gitu ya. Oke. Jadi memang kalau di saran itu harus spesifik lah ya, spesifik sehingga kita tahu persis apa yang mau dituju untuk memberikan bantuan yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih Dr. Monty atas jawabannya dan juga Kristela yang sudah berbagi hasil dari penelitian ya antara kamu dengan para pembimbingmu ya Dr. Monty dan Mas Untung ya yang ini ya, dan juga di sini ada Prof. Maraat yang menguji ya, luar biasa. Jadi karena waktu ya kita sisa 5 menit lagi, kita akan menutup FDI ini dengan memberikan tanda ucapan apresiasi kami ya dari tim FDI kepada Dr. Monty P. Satya Dharma, MSAT, MCP, MFCC, DIA, psikolog ya sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah FDI dengan tema penerapan art terapi pada ibu yang memiliki anak dengan penyakit kanker. Jakarta 28 Oktober 2021. Ini ditandatangani oleh Ketua Program Studi Magister Psikologi Dr. P. Tommy Suyasa, psikolog ya. Kami serahkan virtual sertifikat ini kepada Pak Monty. Thank you. Terima kasih ya Dok. Sekarang yang berikutnya kami akan membacakan sertifikat yang diberikan kepada Kristela Ruslan, MPhil, psikolog kandidat sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema penerapan art terapi pada ibu yang memiliki anak dengan penyakit kanker. Jakarta 28 Oktober 2021. Ketua Program Studi Magister Psikologi Dr. P. Tommy Suyasa, psikolog. Ini kami menyerahkannya kepada Kristela Ruslan melalui virtual Zoom meeting. Silakan diterima ya, Kristela. Thank you, Ibu Pamela. Ya, terima kasih banyak atas kontribusinya, ya bantuannya untuk FDI ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan kami juga berterima kasih kepada semua mahasiswa Untar yang sudah hadir maupun tamu-tamu yang hadir di dalam kegiatan FDI ini. Kiranya kita akan bertemu lagi di minggu depan hari Selasa ya. Jadi bukan hari Kamis lagi tapi Selasa. Hari ini adalah hari spesial 28 Oktober 2021. Selamat Sumpah Pemuda untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat malam. Ya, mau foto dulu ya, jangan lupa. Oh gitu. Ya. Siapa yang foto? Saya Pak saya bisa akan membantu kamu ya. Silakan. Oke. Baik, 1, 2, 3. Untuk page kedua, sebentar, 1, 2, 3. Oke, sudah, Bu Pamela. Oke, terima kasih banyak Indah dan juga Brother Sani ya sudah banyak membantu dalam kegiatan FDI.
Terima kasih semuanya dan selamat malam. Selamat beristirahat. Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih Pak Moni. Selamat malam, Pak Monty.